Oke, sebelum kita bahas konten yang kali ini ya, gue pengen disclaimer dulu bahwa pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar pedoman YouTube, aturan YouTube, ataupun membuat hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Nah, ini murni adalah sebuah informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Geng, topik hari ini cukup menarik ya. Buat kalian yang udah request ke Instagram gue yang ini. Yang belum follow boleh follow. Thank you banget yang udah request, thank you banget yang udah follow juga. Karena pembahasan kali ini jujur aja bikin merinding. Nah, ada sebuah pembahasan yang bikin geger media sosial di China. Namun yang bikin tercengangnya gitu ya. Jadi membuat kita mikir ulang soal bahayanya manipulasi digital dan identitas palsu di era sekarang. Bisa dikatakan ini adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi, salah satunya AI juga mungkin ya. Dan wah, jujur gue ampe nggak tahu nih ngomongnya gimana. Menjijikan banget kasus ini, geng. Ini kasus melibatkan seorang laki-laki. Ingat ya, dalam tanda kutip nih, laki-laki yang berhasil menipu lebih dari 1.600 laki-laki lainnya dengan cara menyamar sebagai wanita cantik di media sosial. Enak nggak tuh? Lagi-lagi permasalahan lubang donat ya. Nah, nama samaran dari si laki-laki yang melakukan penipuan ini adalah Sister Hong. Nah, tapi jangan salah nih geng, namanya memang Sister Hong, tapi dia bukan cewek beneran. Dia adalah seorang laki-laki yang bernama Jiao. Dan dia berdandan layaknya perempuan, lalu melakukan hubungan intim dengan para pria yang berhasil dia jebak. Masalahnya bukan cuma soal penipuannya dia, penyamarannya dia yang berhasil memanipulasi semuanya. Tapi yang bikin kasus ini lebih gila lagi adalah semua hubungan yang dia lakukan itu dia rekam secara diam-diam. Terus videonya dia sebar ke grup online berbayar, bahkan hingga ke dark web. Para korbannya juga nggak tahu kalau mereka itu direkam. Dan banyak dari mereka bahkan nggak sadar kalau Sister Hong ini sebenarnya lakoi-lakoi gitu ya. Ya, in the hoy. Dan bahkan ada yang bilang korban-korbannya ini bukan orang sembarangan. Ada yang mahasiswa, pekerja profesional, bahkan sampai warga negara asing. Kok bisa? Di era digital kayak sekarang, ternyata manipulasi identitas kayak gini bisa sejauh sampai ke dunia nyata. Ya kan? Tadinya kita pikir ya cuman sebatas penipuan kayak apa ya, love scam karena ada AI atau justru ada filter dari video dan foto. Nah, tapi ini sampai kikuk-kikuk gitu ya, sampai skinny pop-up gitu. Itu artinya kan mereka udah nggak perlu filter, bisa langsung lihat sendiri. Oh, ini ya Sister Hong, mukanya kayak badak gini ya, tapi tetap dipakai juga gitu. Nah, terus geng, Jiao alias Sister Hong ini pakai filter kecantikan memang. Kalau di sosial media, ubah suara, ya tampil sebagai ibu rumah tangga yang katanya udah bercerai dan lagi cari cinta ya, alias janda pirang gitu ya. Dan dia aktif banget di medsos, unggah foto masak, berkebun, dan bahkan berpenampilan feminim. Dan yang bikin makin miris ya, dia ini nggak minta uang dari korban-korbannya. Cukup dibawakan buah-buahan, susu, atau minyak goreng. Nih, kayak lagi minta bansos ya. Udah nih kayak rakyat di negara kita gitu. Nggak butuh duit tapi butuhnya bansos sama sembako gitu ya. Dan dibalik itu semua, dia rekam videonya, dia jual videonya, terus dia dapat uangnya dari sana. Terus geng, gimana ceritanya bisa ribuan pria itu tertipu? Apakah ini murni karena manipulasi visual dan emosional atau ada faktor lain yang bikin mereka nggak sadar? Contohnya kayak mungkin dibius atau apa gitu. Nanti kita bahas di belakang. Dan yang lebih gilanya lagi adalah dari kabarnya ya menurut laporan itu para korbannya itu ada yang terkena H-V ya. Terkena penyakit menular gara-gara si Sister Hong ini. Ini yang paling bikin merindingnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita bahas nih semua ceritanya secara lengkap. Oke? Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, untuk pembahasan yang pertama kita masuk dulu ke profilnya Sister Hong ini. Dia siapa sih sebenarnya? Kok bisa dia nipu-nipu orang pakai lubang donat gitu ya? Oke, kita bahas. Jadi geng, Sister Hong ini diketahui merupakan seorang pria paruh baya.
Dia menggunakan nama samaran sebagai Sister Hong, padahal nama aslinya adalah Jiao. Dan itu adalah marganya dia. Nah, di live streamingnya dia mengaku sebagai wanita berusia sekitar 60 tahun. Tapi ketika ditangkap ya, dia mengaku kalau umurnya itu adalah 36 tahun. Entah mana yang benar. Dia ini memiliki kebiasaan mengenakan pakaian perempuan dan melakukan cross dressing, yaitu berdandan seperti perempuan saat sedang melakukan live stream. Dan dia juga menggunakan riasan tebal, pakai wig, pakai pakaian wanita, serta mengubah suaranya menjadi seperti suara wanita pakai filter gitu. Dan dia ini tinggal di daerah Nanjing ya, setelah sebelumnya dia dari provinsi lain. Nah, dia akhirnya pindah ke Nanjing itu dan di sana dia menjalankan aksi anjingnya. Ke provinsi Nanjing menjalankan profesi anjing gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, geng. Nah, jadi geng, melalui platform media sosial, dia ini menciptakan citra palsu sebagai sosok perempuan yang lembut. Dia mengunggah aktivitas-aktivitas seperti memasak, berkebun, kayak unyu-unyu gitu ya kan. Lucu-lucu gitu. Nah, untuk meyakinkan viewersnya, dia memakai foto yang sudah dia edit. Pokoknya dia permak lah sedemikian rupa dan mengaku sebagai wanita yang sudah bercerai dan sedang mencari pasangan pria yang kalau bisa gatel gitu kayak kalian-kalian semua ya. Dan karena alasan tersebut, akhirnya membuat sejumlah pria-pria yang udah sakne-sakne dan gatel-gatel itu tertarik dan bersedia datang ke apartemennya dia. Ya, apalagi tujuannya ke apartemen. Kalau bukan ibadah bareng gitu kan. Nah, bahkan nih geng, sebagian dari mereka itu menyadari bahwa Sister Hong ini adalah laki-laki yang udah berdandan seperti perempuan. Namun gimana ya, udah nyantol gitu, penasaran pengen rasain lubang donat, akhirnya tetap dilanjutin aja. Nah, terus geng, Jiao ini atau Sister Hong ini sampai saat ini dia mengaku sudah berhubungan dengan pria hingga lebih dari 1691 orang. Dihitung tuh sama dia. Dan belum ada pernyataan resmi dari jumlah tersebut. Dan jumlah itu masih diperdebatkan kepastiannya karena itu masih pengakuan dari Sister Hong aja. Media lokal Tiongkok daratan itu melaporkan bahwa Jiao alias Sister Hong ini ya dijuluki sebagai Uncle Red, atau juga ya yang lebih dikenal Sister Hong. Dan dia memasang kamera tersembunyi di apartemennya. Dia merekam dirinya sendiri sedang berhubungan dengan tamu prianya. Terus dia kemudian membagikan rekaman tersebut di sebuah grup internet dan mendapatkan keuntungan dari biaya keanggotaan atau berlangganan. Itu sebesar 150 yuan atau sekitar 21 dolar lah per orangnya. 21 dolar tuh kalau dikali 10.000 aja tuh udah 210.000 ya. Berarti lebih tuh kayak 300.000, 400.000 something lah satu orang buat ngeliat lubang donatnya Sister Hong. Dan diketahui nih geng bahwa Sister Hong ini beroperasi dengan menawarkan layanan anu-anu gratis untuk memikat para pria tanpa pembayaran tunai. Yaitu tadi dia dapat duitnya itu dari ngerekam-rekam itu. Dan dia cuma minta mereka buat bawa hadiah kecil sebagai syarat pertemuan gitu. Nah, misalkan kayak pelumas lah, apa buah, susu, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dan menurut laporan media nih ya, beberapa pengunjung yang berpakaian rapi, menarik secara fisik gitu ya. Ini mereka kayak yang di dalam bayangan kita tuh nggak mungkin banget tertarik sama si Sister Hong, tapi mereka lah yang berhasil dijebak oleh Sister Hong ini, diajak untuk berhubungan. Dan terus gue juga dapat informasi dari sebuah website yang mengatakan bahwa Jiao alias Sister Hong ini melakukan hubungan tanpa pengaman. Ketika pertama kali hal ini diketahui dan menimbulkan keresahan dari beberapa korbannya, karena ternyata si Sister Hong ini dikenal oleh beberapa korbannya, karena si Sister Hong ini mulai dikenali oleh publik dan teridentifikasi ya, kayak identitas aslinya gitu. Nah, dari konten-konten video yang dia rekam atau foto yang sudah beredar di sosial media, publik itu mulai mengidentifikasi atau mengenali beberapa orang yang menjadi korban dari si Sister Hong ini. Jadi kayak dari video ngelihat, loh ini kan si ini, lah ini kan tetangga gua, lah ini kan si ini gitu. Jadi udah mulai kayak ngeh gitu dari video-video yang tersebar itu. Nah, akhirnya orang-orang tuh ngasih tahu kepada para si korban, lo habis kikuk-kikuk sama lubang donatnya Sister Hong ya? Lu kok tahu? Misalkan orang si korbannya itu, iya video lu tersebar. Dan orang itu bingung kayak, hah video gue? Padahal gue gak pernah ngerekam, gak pernah tahu kalau adegan itu ada yang ngerekam gitu. Dan disitulah para korban ini mulai gak terima. Nah, di saat itu ya, yang mengerikannya adalah orang-orang yang mengetahui video dari Sister Hong bermain dengan para korbannya ini, itu orang-orang ya ada yang dari temannya si korban. Yang lebih parahnya lagi ada dari tunangannya. Yang lebih gilanya lagi ada yang orang tuanya.
Nah, beberapa orang bahkan menemukan akun media sosial pria yang menjadi korban Sister Hong ini. Jadi karena penasaran, ini siapa ya? Diidentifikasi lah wajahnya. Sekarang kan gampang tuh nyari wajah orang melalui Google, ya kan? Google Picture gitu, ya kan? Di search gitu, gambar mukanya, ketemu identitasnya, ketemu sosial medianya. Wah, kasihan banget para korbannya. Akhirnya nih, karena udah banyak banget korbannya dan orang-orang juga udah mulai mengenali para korban ini, kasus ini pun menghebohkan dunia maya dan menempati posisi teratas di dalam tren pembicaraan di berbagai sosial media, geng. Termasuk kalian juga, gue yakin banget. Pasalnya nih ya, rekaman video yang dianggap mengandung unsur mengerikan tersebut tersebar luas tanpa adanya izin dari orang-orang yang terekam di dalam video alias korbannya itu. Dan si Sister Hong ini, pria yang doyan berdandan seperti perempuan ini, berhasil mengelabui ya 1.600 pria dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kebayang tuh videonya gimana cara ngapusnya tuh. Banyak banget. Nah, sayangnya nih geng, gak banyak website atau berita-berita yang membahas tentang profil dari Jiao atau Sister Hong ini. Nah, sehingga gue gak bisa banyak dapat informasi tentang pendidikan dia atau latar belakang keluarganya dia siapa, atau mungkin dia nih bapaknya siapa gitu ya. Dari mukanya sih kayak bapaknya anak-anak gitu ya. Nah, tapi gak tahu ini siapa. Dan sekarang ya, kita bakal masuk ke dalam pembahasan motif dari Sister Hong atau Jiao ini ketika dia melakukan tindakan yang mengerikan tersebut. Jadi geng, setelah kita tahu siapa Sister Hong dan bagaimana dia menjalankan aksinya, sekarang kita bakal masuk ke dalam pertanyaan yang paling penting, yaitu kenapa dia melakukan semua ini. Apa yang mendorong seorang pria berusia 38 tahun untuk menyamar sebagai seorang wanita, menjebak ribuan pria dan menyebarkan video kikuk-kikuk ya dengan lubang donatnya gitu secara ilegal. Yang pertama nih, motif finansial. Jadi ini terbukti karena dia mendapatkan uang dari konten yang dia sebarkan. Kayak ketagihan gitu dia. Wah, enak juga ya, udah digituin sama cowok-cowok idaman, terus dapat uang gitu. Meskipun Sister Hong ini tidak meminta uang secara langsung dari korbannya, tapi dia meraup keuntungan besar dari penjualan video tersebut, dari berlangganannya orang-orang. Dan video itu ya disebarkan melalui grup online berbayar atau bahkan ke dark web dengan biaya keanggotaan sekitar ya 330 ribuan something lah per orangnya. Dengan jumlah korban yang diklaim mencapai 1.600 pria, ya potensi pendapatan dari distribusi konten ini besar banget. Dan selanjutnya ada juga motif ya karena kebutuhan psikologis dan fantasinya dia. Ini terbukti dari cara Sister Hong menyamar sebagai seorang wanita bersuami dari aplikasi kencan dan menciptakan fantasi hubungan terlarang yang menarik bagi banyak pria, yang bikin pria-pria itu tuh kayak meledak dopaminnya gitu geng. Dia juga membangun persona dia sebagai ibu rumah tangga yang lembut, penuh kasih, memancing empati dan ketertarikan emosional. Ini juga terbukti dari beberapa laporan yang menyebutkan kalau motifnya dia juga berkaitan dengan kesenangan pribadi dan kontrolnya dia atas situasi anunya dia. Nah, di mana dia juga bisa mengatur narasi dan merekam tanpa diketahui, yang semakin memperkuat bukti kalau dia ini melakukan karena ya butuh, enak gitu geng. Dan yang terakhir geng, ada motif gelap yang mendorong dia, yaitu dia ingin menyebarkan penyakit ya karena ada rumor yang menyebutkan bahwa Sister Hong ini pengidap H-V. Dan dia sengaja melakukan hubungan kayak gitu tanpa pengaman dengan beberapa korban. Secara tidak langsung ini membuktikan ya motifnya adalah nggak mau sakit sendiri, pengen nyebarin penyakit yang dia punya di dalam tubuhnya. Dan meski belum dikonfirmasi secara resmi, kekhawatiran ini cukup besar hingga Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing itu membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siapapun yang merasa terpapar, bagi siapapun yang pernah icip-icip anunya Sister Hong gitu. Nah, jadi itu dia geng, beberapa dugaan motif yang mendorong Sister Hong atau Jiao ya untuk melakukan tindakan seperti itu. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Menurut gue masuk akal banget ya. Pertama, karena memang dia butuh duit ya, karena ngerasain wah bisa dapat duit dari sini. Yang kedua, emang fantasinya dia emang agak belok, ada penyimpangan. Yang ketiga adalah nggak mau sakit sendiri, pengen nyebarin ke orang-orang. Nah, oke, sampai di sini gimana, masih kuat nggak dengar tentang Sister Hong? Ini permintaan kalian loh ya, bukan gue yang pengen bahas ini, kalian yang minta. Jadi gue kasih nih, muntah-muntah dah. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan ya identitas dari beberapa korban yang sudah mulai terpublish. Jadi geng, gue menemukan beberapa identitas dari para korbannya si Sister ini alias Jiao ini. Nah, jadi geng, awal mulanya itu
ya, orang-orang yang menjadi korban ini nggak tahu kalau mereka direkam, dan semua ini mulai terbongkar setelah beberapa dari mereka melihat postingan yang menunjukkan kalau Sister Hong ini sedang berhubungan dengan orang-orang yang mana salah satunya itu adalah mereka. Jadi mereka ngelihat diri mereka sendiri, wah gua viral lagi skidi pop-up sama Sister Hong gitu. Nah, sehingga mereka mulai curiga nih, apakah mereka ini kemungkinan menjadi korban yang direkam secara diam-diam dan mereka itu dijebak gitu ya. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa mereka ya sudah masuk ke dalam jebakan si Sister Hong ini. Dan video-video tersebut bahkan sempat beredar luas di internet dan memicu kehebohan di dunia maya, geng. Nah, pasalnya nih ya, banyak korban tersebut ya itu dicap oleh netizen sebagai pria-pria berkualitas tinggi gitu. Orang-orang yang berkelas, orang-orang yang punya latar belakang yang bagus, tapi malah terjebak dengan si Sister Hong ini. Pria muda dengan wajah tampan, tubuh atletis, termasuk beberapa di antaranya ada warga negara asing. Salah satu korbannya adalah seorang influencer, bahkan influencer kebugaran alias influencer dengan badan yang bagus gitu. Nama dari influencer itu adalah Chiang. Dan Chiang ini saat itu dia pas jadi korban itu masih berusia 25 tahun. Dan dia aktif di platform Douyin alias TikToknya Cina dengan nama akunnya itu adalah Xiao Hongsu. Dan dia dikenal sebagai pelatih kebugaran alias personal trainer gitulah, PT yang badan berotot-berotot gitulah ya. Dan dia ini sering membagikan tips olahraga, gaya hidup sehat, dan juga motivasi hidup. Dengan tubuh atletis dan kepribadian yang ramah, dia itu punya ribuan pengikut yang kagum sama dia. Namun semuanya mulai berubah ya ketika sebuah video vulgar yang menampilkan dia lagi skidi pop-up sama Jiao alias si sister-sister lubang donat tersebut gitu ya, dan tersebar luas di komunitas online berbayar. Dan ketika video itu bocor ke publik, wajah Chiang itu langsung dikenali oleh orang-orang. Komunitas daring mulai membahas dia dan menyebarkan screenshot dan bahkan membuat memes dari ekspresi-ekspresinya. Dan ya dia menerima komentar ejekan, komentar kasar, dan ancaman-ancaman dari orang-orang yang sebelumnya adalah ya followersnya dia, sekarang malah berubah menjadi haters. Dan dalam waktu yang singkat, reputasi dia sebagai influencer kebugaran tuh runtuh, hancur semuanya. Malah dia dianggap sebagai ya influencer abal-abal. Selanjutnya nih geng, ada lagi yang namanya itu Mike. Dia ini merupakan salah satu korban yang videonya tersebar di komunitas online berbayar buatan Jiayo. Nah, padahal ya dia ini dikenal sebagai seorang guru asing di sekolah bangsawan Shanghai yang terkenal. Gila nggak tuh? Jadi banyak yang kenal dia dan tiba-tiba video nggak senonohnya dia. Terus geng, selanjutnya ada Mike. Dia ini merupakan salah satu korban yang videonya tersebar di komunitas online berbayar buatannya si Jiao. Nah, ketika itu ya video dia muncul dan banyak banget, dan orang-orang mulai menyadari kalau dia ini adalah seorang guru asing yang cukup terkenal di sekolah bangsawan Shanghai yang ya murid-muridnya tuh orang-orang kaya gitu ya, anak-anak orang kaya. Namanya itu adalah Taman Kanak-kanak Song Qingling atau disingkat dengan Song Yu. Nah, dikatakan nih geng ya, kalau Taman Kanak-kanak Song Qingling ini adalah taman kanak-kanak berasrama terbesar di Shanghai. Dan sekolah ini tuh dikenal sebagai taman kanak-kanak tersulit untuk bisa masuk atau mendaftar ke tempat tersebut. Dan itu salah satu yang terfavorit lah di Shanghai. Jadi nggak semua anak bisa masuk ke sana. Otomatis ini sekolah tuh terkenal banget, termasuk orang-orang di lingkaran sekolah tersebut, guru-gurunya. Ya, anak-anak yang masuk di sana mungkin diseleksi menurut kecerdasannya atau dari kalangan orang-orang yang beruang doang gitu. Dan taman kanak-kanak ini sudah membuka kelas internasional sejak tahun 1994. Nah, banyak anak-anak selebriti yang asalnya dari China yang bersekolah di sana juga. Dari beberapa pemberitaan ya, dikatakan kalau si Mike ini sebagai guru asing di sekolah tersebut, dia itu dikatakan cukup pinter ngajarnya, terus menghibur anak-anak di sana tuh pinter banget. Bahkan disebut-sebut dia sebagai guru yang sangat dicintai oleh para muridnya di sana. Nah, dia ini mengaku dia adalah seorang warga negara Kanada yang tinggal di China untuk menjadi seorang guru. Nah, namun orang-orang yang tahu permasalahan tersebut, geng, itu langsung mengungkapkan bahwa Mike ini sebenarnya berasal dari Uzbekistan dan dicurigai menggunakan kewarganegaraan Kanada untuk bisa mendapatkan posisi sebagai pengajar. Ada yang ngomong
ngomong kayak gitu. Nah dari sinilah mulai diselidiki nih, dan ternyata Mike benar-benar merupakan orang Uzbekistan dan dia di saat itu terancam akan dideportasi dari China gara-gara kasus ini. Terus ada juga fakta lain dari Mike ini, geng, yang ketika ditelusuri oleh netizen, ya, netizen mendapatkan akun sosial medianya Mike dan menemukan fakta kalau ternyata Mike ini udah menikah dan bahkan punya anak. Buset, kasihan banget ya. Udah nikah, punya anak, hidup bahagia, tapi harus terjebak dengan donatnya Sister Hung, Jiao itu tadi. Pokoknya gitu deh. Dan ketika Mike ini mengetahui kalau akunnya sudah tersebar di kalangan netizen, dia langsung menghapus akun di saat itu juga supaya nggak ada orang yang bisa ya mengorek-ngorek kehidupannya dia. Ya netizen kita tahu ya, semua kehidupan pribadi seseorang tuh bisa diincer. Oke. Nah, gila ya, korban-korbannya kasihan-kasihan banget, geng. Terus, geng, selanjutnya ada postingan dari akun @devprinceps. Nah, dia ini memposting salah satu video dari korban yang sedang video call ya dengan pacarnya. Di sini dia terlihat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan, padahal ceweknya itu cantik banget. Nah, selanjutnya ada salah satu postingan yang memperlihatkan salah satu korbannya itu yang bahkan sudah tunangan dan akan segera melaksanakan pernikahan. Nah, jadi korban-korban dari si Jiao ini atau Sister Hong ini nggak main-main ya. Ada orang yang udah mau nikah, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih pacaran juga. Jadi kehidupan mereka hancur semenjak terjebak dengan Sister Hong. Gimana, geng, kalau kalian di posisi itu kira-kira gimana? Apa kalian nggak mengakhiri hidup aja gitu ya? Karena udah malu, keluarga hancur. Pas ketahuan Sister Hongnya juga punya penyakit gitu, hancur banget gitu ya, geng. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan proses penyidikan dari pihak yang berwajib soal kasus ini. Jadi, geng, setelah skandal Sister Hong ini ya meledak, viral, mengguncang media sosial Tiongkok, pertanyaan besar pun mulai muncul. Bagaimana sistem hukum menanggapi kasus yang melibatkan penipuan identitas kayak gini? Terus ada eksploitasi equal ya, dan penyebaran konten vulgar secara sistematis. Apakah pelaku bisa dijerat dengan pasal yang berat atau justru lolos karena celah hukum yang belum mengantisipasi ya kejahatan berbasis teknologi atau manipulasi identitas kayak gini, ya kan? Nah, jadi, geng, pada tanggal 5 Juli tahun 2025, kepolisian Nanjing itu secara resmi menangkap Jiao alias Sister Hong ini. Dia ternyata berusia 38 tahun dan selama bertahun-tahun menyamar sebagai wanita yang bernama Sister Hong, ya kan? Dan penangkapan ini dilakukan setelah laporan dari beberapa korban yang yang udah nggak kuat lah, serta tekanan publik yang semakin besar terhadap kepolisian untuk segera memproses ini. Nah, di dalam penggeledahan di apartemennya Sister Hong, polisi menemukan barang bukti yaitu kamera tersembunyi yang dipasang di berbagai sudut ruangan yang memang udah di-set lah ya, udah kayak studio esek-esek gitu intinya. Menggelikan banget. Dan ribuan video rekaman hubungan gitu-gituan dia dan 6 handphone yang digunakan untuk komunikasi serta mendistribusikan konten. Lalu perlengkapan penyamaran seperti wig, pakaian wanita, dan implan payudara silikon juga ada di sana. Gak kebayang tuh ya, tuh apartemen baunya kayak gimana. Jorok banget. Dan secara hukum, Jiao ini dijerat dengan beberapa tuduhan utama ya. Yang pertama itu adalah distribusi materi cabul secara ilegal. Terus yang di Tiongkok ya termasuk dalam pelanggaran berat jika dilakukan secara sistematis dan melibatkan keuntungan finansial. Artinya itu dia menjual sesuatu yang ilegal atau menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan tapi tanpa izin dari pihak-pihak yang bersangkutan ya. Pihak yang bersangkutan tuh korbannya gitu. Korbannya kan yang videonya dijual di dalam situ yang nggak tahu apa-apa. Tuduhan kedua adalah pelanggaran privacy karena semua video direkam tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban tadi. Terus tuduhan ketiga adalah aktivitas daring ilegal mengingat konten tersebut disebarkan melalui grup komunitas berbayar yang melanggar regulasi internet nasional di China. Nah, meskipun Jiao ini udah ditangkap dan sudah diprediksi akan terkena beberapa tuntutan, pada kenyataannya publik merasa bahwa penanganan kasus ini nggak berjalan dengan lancar. Ya, ternyata nggak cuma di Konoha doang ya, urusan hukum itu ribet. Di China juga sama ternyata. Dan hal ini disebabkan karena beberapa penyebab nih, geng. Salah satunya adalah minimnya laporan resmi dari korban, ya. Karena korbannya kan pada malu ya. Siapa gitu yang mau ngaku ke polisi, "Iya pak, saya habis segini papap sama lubang donatnya Sister Hong gitu kan yang lagi viral." Siapa yang mau? Nggak ada. Geli banget gitu kan. Dan banyak dari mereka yang merasa malu banget dan takut dengan stigma sosial atau bahkan tidak menyadari mereka sudah menjadi korban.
ya. Jadi mereka ini nggak ngeh gitu. Nah, jadi mungkin mereka punya pengalaman one night stand sama si Jiao tadi, tapi mereka nggak lihat kalau mereka sudah viral. Ada juga. Nah, tanpa laporan dan kesaksian langsung dari para korban, pembuktian di dalam pengadilan menjadi lebih susah karena ya kurangnya saksi dan laporan yang ada. Jadi nggak bisa ngeproses orang gitu aja gitu. Nah, selain itu, karena hubungan yang dilakukan itu terjadi bersifat sukarela dan tidak melibatkan kekerasan fisik, ya kan? Karena kan si cowoknya juga mau, kan Sister Hong juga cowok ya. Ya intinya si korbannya juga mau, Sister Hongnya juga suka gitu ya. Akhirnya ya sebagian pihak mempertanyakan apakah pemalsuan identitas bisa dikategorikan sebagai penipuan eksual dalam kerangka hukum yang ada, atau justru Sister Hong ini bakal bebas-bebas aja karena sama-sama suka gitu antara dia dan korbannya. Nah, kalau kita berbicara di negara kita ya, kalau di Indonesia nih, itu disebutkan kalau pemalsuan identitas merupakan sebuah penyimpangan dan dapat dikenakan sanksi hingga hukuman penjara, yang dimana ya ini dijelaskan dalam pasal 264 KUHP yang berbunyi bila identitas palsu dituangkan dalam sebuah akta otentik dan dapat menimbulkan kerugian, ya dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun. Nah, kalau untuk di China sendiri gue nggak tahu nih, kira-kira di penjara juga gak sih? Apa terkena hukum sosial nih? Kita kan ya gak jelas juga gitu ya. Terus geng, di sisi lain muncul kekhawatiran yang baru yang memperumit kasus ini, yang mana rumornya itu menyebutkan bahwa Sister Hong atau Jiao ini ternyata mengidap H-V. Nah, ini yang bahayanya nih. Ini yang merugikan banyak orang, menjadi apa ya, super duper ya fucked up lah ya. Karena ya orang kan nggak tahu ya, kejebak gitu. Kalau misalkan cuma kesebar videonya ya udahlah, yang malu bisa nahan malu, ya kan? Yang hancur keluarganya ya mencari jalan lain. Tapi kalau udah terkena H-V, harus gimana? Dan beberapa korban yang menjalani pemeriksaan kesehatan dinyatakan positif bahkan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi bahwa mereka tertular dari si Sister Hong atau bukan. Tapi yang jelas rata-rata dari mereka terkena itu. Ya kita nggak tahu juga ya, mungkin di belakang itu memang nih bocah-bocah pada maniak-maniak kayak gitu semua gitu kan, akhirnya terkena kayak gitu H-V gitu ya, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas mereka semua adalah korban dari Sister Hong. Dan sebagai respons ya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC yang ada di Nanjing itu membuka layanan pemeriksaan gratis bagi siapa saja yang merasa pernah berinteraksi dengan Sister Hong. Dan ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya sekedar soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut kesehatan publik dan keselamatan komunitas. Kebayang tuh ya. Ya. Jadi kasus kesehatan nasional gara-gara lubang donatnya Sister Hong ya. Secina-Cina tuh kena penyakit gara-gara Sister Hong. 1.600 orang geng yang dijebak sama dia. Hancur nggak tuh? Dan upaya penegakan hukum juga melibatkan penghapusan konten atau di take down-nya konten-konten Sister Hong dari internet. Polisi bekerja sama dengan otoritas digital untuk menurunkan atau menghapus semua video-video vulgar yang tersebar di berbagai platform akibat perbuatan Sister Hong. Dan meskipun sebagian besar sudah terlanjur beredar di grup tertutup atau di dark web, pemerintah mengeluarkan peringatan agar ya publik ya secara keras gitu ya tidak menyebarkan ulang konten tersebut demi melindungi privasi para korban dan mencegah trauma yang lebih lanjut. Kalau enggak, ya pemerintah China bakal mengambil langkah tegas. Akhirnya nih geng, karena kasus ini terus berlanjut dan semakin besar, Biro Keamanan Publik Nanjing Cabang Jiangning itu memberikan klarifikasi pada tanggal 8 Juli tahun 2025, yang mana mereka menyatakan bahwa tersangka bukanlah berusia 60 tahun, melainkan baru 38 tahun, yang mana dia ditahan atas dugaan penyebaran materi cabul. Karena selama ini para korban itu taunya Jiao adalah perempuan berusia 60 tahun, makanya polisi mengklarifikasi umurnya geng. Dan polisi juga mengkoreksi jumlah korban yang dilebih-lebih, yang mana dikonfirmasi ternyata jumlah korbannya itu sebanyak 237 orang. Tetap aja ya, gue kira tadi kan klaimnya 1.600 nih, ya kan, klaimnya 1.600. Kalau ternyata itu terdengar lebay, karena emang lebay banget sih 1.600. Itu kayaknya dia bukan cuma sebatas ambeien sih. Biasanya kan ambeien ya. Ini bukan ambeien, kayaknya robek back kali ya, sampai usus 12 jari tuh, sampai lambung kali itu. Makanya gue kayak bingung aja, 1.600 yang udah ituin dia kan nggak masuk akal. Tapi setelah pengurangan nih dari konfirmasi jumlah yang disebutkan oleh polisi, ternyata masih banyak juga, 237 orang. Gile lu. Hah, Sister Hong kayak gimana udah bentuknya. Dan klaim bahwa 11 orang terinfeksi H-V dikonfirmasi oleh polisi sebagai rumor katanya. Dan platform seperti Douyin yang juga segera membersihkan informasi palsu terkait hal tersebut. Nah tapi gue nggak tahu ya, masalah H-V ini kemungkinan besar iya benar, dan kemungkinan besar juga pemerintah China tuh nggak mau hal ini menjadi apa ya,
konsumsi publik internasional, makanya dikatakan bahwa persoalan H garis V itu nggak benar gitu, kayak disembunyikan gitu lah geng. Padahal aslinya tuh beneran ada korbannya. Masalahnya korban-korbannya tuh mengakui dan data spesifik dari hasil pemeriksaan medisnya tuh ada gitu geng. Dan ya itulah dia geng, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan proses serta barang bukti yang ditahan oleh polisi sekarang ya, itu masih ada. Dan sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan reaksi media dan netizen terkait kasus Sister Hong yang menggemparkan ini. Nah akhirnya nih geng, setelah kasus ini mencuat ke publik, banyak media dan netizen yang memberikan reaksi mulai di platform seperti Weibo, Douyin, dan juga forum internet lain. Tagar hashtag Sister Hong langsung menjadi trending dan dalam waktu kurang lebih 48 jam, lebih dari 200 juta penayangan tercatat dan menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal digital terbesar di Tiongkok tahun 2025. Namun ya, alih-alih hanya menjadi ruang diskusi serius, media sosial justru berubah menjadi panggung hiburan dadakan gitu. Jadi banyak lelucon lah dari kasus ini. Netizen mulai membuat memes dan juga parodi seperti memperlihatkan Donald Trump yang jadi korbannya. Ada yang menggambarkan Sister Hong atau Jiao ini sebagai salah satu karakter di anime One Piece, yaitu Kanjuro, tokoh komedi, bahkan icon fashion. Nah, filter augmented reality yang meniru penampilan Sister Hong lengkap dengan wig juga. Terus ada riasan tebal dan juga gaun panjang. Bahkan sampai muka dari si Sister Hong ini dijadikan gantungan kunci atau merchandise oleh warga sana, geng. Terus ada juga beberapa komentar dari netizen yang mana mereka mengatakan kayak gini, ternyata pria itu paling mengerti pria, anjir. Goblok banget. Nah maksud dari hal tersebut adalah yang seolah-olah si Sister Hong ini paling tahu bagaimana cara berpikir dan nafsunya seorang laki-laki, karena dia sendiri laki-laki jadi bisa memanfaatkan hal itu. Nah terus ada juga yang bilang, serem sih, tapi mungkin karena gratis jadinya sekalian dinikmati. Aduh, geli banget. Nah udah jelas ya geng, maksud dari kata-kata tersebut adalah walaupun aneh atau serem gitu ya, tapi tetap aja ada cowok yang tetap mau karena nggak perlu bayar. Pokoknya asal bisa enak dan gratis, kenapa enggak? Nah terus geng, ada juga yang bilang, hati-hati sama adik cowokmu. Nah ini bercandaan tapi ya sinis ya, yang maksudnya ya bahkan orang terdekat bisa aja punya dorongan yang tidak terduga kayak gini. Jadi kita harus hati-hati banget. Ada juga yang bilang ya, dan sekaligus memberi pesan ya, katanya gini, kayak makan cuma buat ngilangin lapar. Ya maksudnya tuh berhubungan gitu-gitu dianggap cuma buat memenuhi kebutuhan fisik doang, nafsu doang, tanpa perasaan dan cinta. Dan yang terakhir ada juga yang mengatakan, ya mendingan bayar gak sih buat kabur gitu. Gila. Reaksi-reaksi tersebut ya itu saking takut dan jijinya. Ya orang-orang berkata ya lebih milih bayar daripada terlibat di dalam situasi yang seperti ini. Ya intinya kayak gitu lagi yang komentar-komentar dari para netizen. Itu dia geng, ya pembahasan dari kasus yang kalian request banyak banget di sosial media gua ya, di akun Instagram gua. Yang belum follow silahkan follow, yang mau request silahkan request ya, langsung DM gua. Bukan akun Kamar Jerry ya, kalau akun Kamar Jerry yang Kamar Jerry official itu media. Akun gua pribadi itu Jerry Taufik 08. Oke, langsung aja. Oke. Itu dia geng pembahasan kita hari ini ya, tentang Sister Hong yang katanya berhasil menipu korban-korbannya sebanyak 1691 orang. Gimana geng, menurut tanggapan kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.